Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah online kimia dasar, dimana kali ini kita sudah berada pada sesi keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai stoikiometri. Nah, stoikiometri ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu stoikion dan metron. Stoikion ini unsur, metron ini mengukur. Nah, sehingga stoikiometri ini merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan bentuk kuantitatif dari reaksi dan senyawa kimia. Jadi perhitungan dalam reaksi kimia. Dalam mempelajari stoikiometri ini, yang pertama kita pahami adalah mengenai konsep mol. Nah, mol di sini adalah banyaknya zat yang terkandung dalam atom atau molekul. Nah, satu mol zat itu biasanya dianggakan sebagai 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, angka ini disebut sebagai bilangan Avogadro, karena ditemukan oleh Avogadro. Tapi secara umum nanti kita menyebutnya bilangan Avogadro ini sebagai 1 mol saja, untuk memberitahu Anda 1 mol itu sebenarnya berapa gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus paham juga bagaimana merubah gram ke mol dan ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, detailnya Anda bisa melihat di uraian materi bagaimana cara merubah gram ke mol dan sebaliknya, tapi pada video ini saya akan menjelaskan satu saja gitu ya, satu contoh di mana kita akan merubah gram menjadi mol. Contohnya adalah berapa mol untuk 30,5 gram silikon, di mana massa atom relatifnya silikon itu 28,1 gram. Nah, di sini kita perbandingkan gitu ya. Jadi 1 mol silikon dibagi 28,1 gram, yaitu dari massa atom relatifnya, itu sama dengan mol silikon yang kita cari untuk 30,5 gram silikon. Nah, dari situ kita dapatkan perhitungan di mana 1 mol silikon per 28,1 dikalikan dengan 30,5 gram. Nah, dari situ kita memperoleh jumlah mol yang kita cari adalah 1,09 mol. Jadi untuk 30, kalau 28,1 gram itu 1 mol, tapi kalau 30,5 gram tentu molnya lebih banyak. Di sini molnya ditemukan 1,09. Nah, konsep mol ini itu banyak kita gunakan dalam reaksi kimia nantinya. Nah, di sini diperlukan hubungan antar mol. Contoh ya, ada berapa mol kalsium untuk bereaksi dengan 2,5 mol klorin agar menghasilkan senyawa kalsium klorida atau CaCl2. Nah, dari rumus senyawanya kita tahu bahwa untuk membentuk senyawa CaCl2 itu dibutuhkan 1 mol Ca, sedangkan Cl-nya itu 2 mol. Perbandingannya 1:2. Nah, jika yang akan kita reaksikan itu 2,5 mol Cl, tentu kita akan butuh banyak mol Ca yang lebih banyak, sehingga kita bisa hitung secara simpel itu ya. Jadi 1 mol Ca perbandingannya kan dengan 2 mol Cl. Nah, kalau yang kita butuhkan 2,5 mol Cl, maka kita kalikan dengan 2,5 mol Cl tersebut, sehingga kita dapatkan 1,25 mol Cl. Nah, kalau kita lihat, kita cek lagi, 1,25 mol Ca itu kita bandingkan 2,5 mol Cl, itu perbandingannya tetap 1:2. Jadi dapat kita dapatkan perbandingan yang tetap seperti yang telah kita pelajari dalam konsepnya teori atom Dalton kemarin. Selanjutnya kita mempelajari mengenai molaritas. Jadi molaritas ini apa sih gitu ya? Nah, molaritas ini adalah konsentrasi zat dalam larutan. Jadi kalau kita lihat, Anda lihat
ada larutan alkohol, macam-macam ya gitu ya kalau kita beli ke toko kimia itu ya. Nah sebenarnya larutan itu adalah takaran campuran gitu ya, campuran suatu zat yang sudah dilarutkan dalam air atau dalam pelarutnya gitu ya. Jadi kalau diistilahkan larutan berarti kondisinya emang nggak murni gitu ya, pasti ada kadar konsentrasi berapa persen. Contoh larutan alkohol 60%, nah tentu alkoholnya cuma 60%, sisanya bisa jadi air gitu ya, sebagai pelarutnya. Nah kadar persentase tadi itu, konsentrasi tadi itu yang disebut sebagai molaritas. Sehingga molaritas ini dapat kita rumuskan sebagai mol zat terlarut dibagi dengan liter larutan atau volume total larutannya gitu ya. Contoh berapa sih molaritas dari 2 gram natrium hidroksida dalam 2 liter larutan. Jadi total larutannya itu 2 liter, natrium hidroksidanya cuma 2 gram. Nah maka yang pertama kita lakukan adalah mencari molnya natrium hidroksida. Natrium hidroksida terdiri dari Na, O, dan H. Maka kita jumlahkan AR-nya, massa atom relatifnya. Na itu punya massa atom relatif 23, O 16, dan hidrogen 1. Jadi totalnya ada 40 gram natrium hidroksida. Nah di sini yang kita cari kan bukan 1 molnya ya, tapi yang kita cari adalah berapa mol NaOH ketika masanya itu 2 gram. Karena kan kalau 1 mol itu 40 gram, banyak gitu ya. Tentu mol untuk 2 gram itu pasti kecil sekali gitu. Nah setelah kita lakukan perhitungan perbandingan, kita dapatkan mol natrium hidroksida untuk 2 gram NaOH itu adalah 0,05 mol. Nah dari situ kita dapat hitung molaritasnya, yaitu perbandingan antara mol zat terlarutnya atau mol natrium hidroksida dibagi total volume larutan, sehingga ada 0,05 mol dibagi dengan 2 liter, kita dapatkan 0,025 molaritasnya gitu. Jadi jangan lupa memang di video ini saya tidak memberikan banyak contoh gitu ya, karena keterbatasan waktu juga, tapi Anda bisa lebih detailnya mempelajarinya pada uraian materi yang sudah diberikan di aplikasi adlinknya gitu ya. Dan keduanya itu saling melengkapi lah, Anda pelajari juga. Selanjutnya kita bahas tentang rumus kimia. Nah rumus kimia ini sebenarnya ada 2 jenis ya, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Dimana rumus molekul itu adalah rumus yang menunjukkan jumlah atom-atom dari setiap unsur dalam suatu zat. Contoh kalau kita punya hidrogen gitu ya, rumus molekulnya adalah H2, oksigen itu O2 ya, ozon itu O3, terus hidrogen peroksida itu H2O2. Jadi yang rumus-rumus aslinya itulah istilahnya, rumus-rumus yang selama ini dipakai itu sebenarnya adalah rumus molekul. Jadi ikatannya sudah seperti itu, jumlah atom dalam ikatan kimia yang terjadi itu seperti itu. Nah sedangkan rumus empiris ini adalah perbandingan bilangan bulat paling sederhana dari atom-atom penyusun zat. Jadi rumus empiris bukan rumus yang sebenarnya, tapi rumus paling sederhananya, jadi perbandingannya lah istilahnya gitu. Jadi ada rumus molekul terus dia disederhanakan lagi jadi bentuk paling sederhana. Jadi kalau rumus empiris itu bukan berarti ya seperti itu rumus kimianya, sebenarnya belum tentu gitu. Tapi hanya untuk mengetahui perbandingan antar unsur penyusun suatu senyawa, berapa sih perbandingannya. Nah sebagai contoh hidrogen peroksida tadi kan rumus molekulnya H2O2, maka rumus empirisnya kita bagi lagi menjadi yang lebih sederhana, yaitu HO. Perbandingan H-nya dengan oksigennya itu hidrogen terhadap oksigen
itu 1:1. Maka rumus empirisnya HO. Tapi kalau kita punya rumus empiris suatu molekul gitu ya, suatu zat HO misalnya, perbandingannya 1:1, ya itu belum tentu hidrogen peroksida. Kan bisa jadi yang lain gitu ya, H4O4 gitu, H3O3 gitu. Pokoknya yang sama perbandingannya. Nah, itu nanti bisa dicari lebih lanjut rumus molekulnya yang mana nih. Nah, itu ada perhitungan tersendiri mengenai hal itu. Nah, kita ambil contoh perhitungan ya. Jadi soalnya seperti ini. Ada suatu senyawa mengandung 40% karbon, 6,67% hidrogen, dan 53,3% oksigen. Nah, yang ditanyakan tuh rumus empirisnya seperti apa. Kalau diketahui massa atom relatifnya karbon 12, hidrogen 1, dan oksigen 16. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah mencari molnya. Mol masing-masing atom ya, atom penyusun tadi. Di mol karbon itu adalah 40 gram bagi 12, jadi kita asumsikan persen itu 100% kan itu ya. Jadi kita anggap kita punya massa senyawa itu 100 gram gitu ya. Kita asumsikan sebenarnya itu 40%-nya karbon berarti 40 gram. Kita bagi dengan massa atom relatifnya, kita dapatkan 3,33 mol. Molnya hidrogen 6,67 gram dibagi 1, maka kita dapat 6,67 mol. Sedangkan molnya oksigen 53,3 gram kita bagi dengan 16 sehingga kita dapat 3,33 mol. Nah, dari mol-mol yang sudah kita peroleh, kalau kita rumuskan gitu ya, maka kita dapatkan rumus senyawa adalah C3,33, H6,67, O-nya 3,33. Nah, kalau kita jadikan bilangan bulat sederhana, maka rumus empiris yang kita peroleh adalah CH2O. Tapi ingat, ini adalah rumus empiris, jadi belum tentu rumus molekulnya seperti ini gitu ya. Jadi zatnya CH2O, saya nggak nemu misalnya gitu ya. Ini kan rumus empiris, jadi bukan rumus molekul yang berupa ikatan kimia aslinya gitu ya. Ini hanya perbandingan bilangan bulat sederhana dari masing-masing atom. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai perhitungan kimia. Jadi ada sebuah kaidah yang harus dipegang dalam menghitung suatu reaksi kimia. Kaidah itu adalah perbandingan antara molekul yang bereaksi atau terbentuk itu sama dengan perbandingan antara mol zat yang bereaksi atau terbentuk. Jadi jumlah molekul masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi kimia, baik yang bereaksi maupun yang terbentuk, itu sebenarnya merupakan perbandingan antar mol zat-zat tersebut. Jadi berapa, kalau Anda melihat suatu koefisien gitu ya dalam suatu reaksi kimia, maka koefisien itu sebenarnya menunjukkan molnya, perbandingan molnya. Jadi seperti itu, yaitu yang terjadi dalam reaksi kimia. Kita ambil contoh ya. Contohnya sebagai berikut. Berapa mol oksigen yang diperlukan untuk pembakaran 1,8 mol etanol? Jika kita mempunyai suatu persamaan reaksi, itu adalah C2H5OH ini ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Jadi angka-angka yang ada di situ ya, C2H5OH-nya 1, O2-nya 3, CO2-nya 2, H2O-nya 3, itu bisa kita anggap sebagai molnya gitu ya. Jadi dari situ yang kita cari kan mol oksigen. Nah, kita jadi tahu
etanol gitu ya, C2H5OH ketika bereaksi dengan oksigen itu mempunyai perbandingan mol 1:3. 1 mol etanol memerlukan 3 mol oksigen. Nah, pertanyaannya kan tadi berapa kalau untuk 1,8 mol etanol. Nah, kalau 1 mol itu butuh 3, maka 1,8 mol itu butuh berapa? Nah, dari situ bisa kita bandingkan gitu ya. Kita cari mol O2 itu perbandingan koefisien antara O2 dengan koefisien C2H5OH, terus kita kalikan jumlah mol C2H5OH yang kita cari tadi gitu ya, yang diketahui tadi. Nah, dari situ kita peroleh koefisien O2 nya 3, koefisien C2H5OH itu 1, kita kalikan dengan jumlah mol etanol dalam soal yaitu 1,8 mol, kita peroleh 5,4 mol oksigen. Nah, jadi seperti itu cara untuk mencari berapa mol oksigen yang diperlukan untuk 1,8 mol etanol. Nah, demikian materi pada pertemuan atau sesi kita kali ini. Jangan lupa pada sesi ini Anda mendapatkan tambahan tugas. Tugas pra-UTS ini merupakan salah satu komponen penilaian yang bobotnya 20%, jadi jangan Anda lupa itu ya. Anda diberikan waktu selama 2 minggu. Jadi kalau biasanya kuis itu cuma 1 minggu, diskusi juga 1 minggu. Nah, pada sesi kali ini ada tambahan yaitu tugas pra-UTS yang waktu Anda untuk mengerjakan adalah 2 minggu. Ada 4 soal mengenai reaksi kimia. Anda kerjakan sebaik-baiknya. Anda kumpulkan dengan cara menguploadnya di Edlink. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.